Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora yang Tarot with Sora ya, personal tarot tidak. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pasti kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif ya. Hari ini kita mau lagi pembacaannya, namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan memulai pembacaannya tentang sebuah tema, yaitu yang awalnya tak peduli namun kini yang paling mencari keberadaanmu. Yang awalnya tak peduli, namun kini yang paling mencari keberadaanmu. Sora akan selalu mengingatkan bahwa pembacaan untuk banyak orang belum tentu cocok sama resonan untuk kamu ya. Jadi mungkin bisa juga cocoknya cuma 10%, 20% gitu ya. Dan pastinya kamu bisa cekin semua video Sora karena tidak mengenal batasan waktu. Mungkin ada video lain yang lebih cocok, atau kamu bisa personal reading, pembayaran pribadi berbayar di Instagram Sora @sora_tarot. Kita lihat dulu ya. Yang awalnya tak peduli, namun kini yang paling mencari keberadaan kamu. Ada energi seperti apa saat ini? Ada energi di mana saat ini orang ini itu seperti dalam situasi yang menyadari kayak dia itu pingin lebih men-taking care dirinya, pingin lebih fokus sama dirinya, dan salah satunya adalah ketika fokus sama dirinya sendiri, dia akan memilih pilihan yang terbaik ya, pilihan yang terbaik buat dia. Nah, jadi di sini adalah salah satu kenapa sih dia tuh paling mencari keberadaan kamu, karena dia merasa bahwa itu adalah keputusan yang paling tepat, keputusan yang terbaik, pilihan yang paling sehat ya. Dimana dia tahu kamu tuh jadi seseorang yang paling baik dampaknya buat hidupnya dia. Dan dia bisa saja merasakan kayak ketika ada kamu, hidup aku tuh lebih happy. Ketika ada kamu, lebih ada keseimbangan antara cinta dan kehidupan. Dan kalau surat di sini orang ini lebih kepada kayak mau lebih happy sih. Kalau ada kamu tuh kayak punya energi lebih bahagia. Selain daripada itu, ya, dia itu kayak kangen banget, merindukan banget tentang waktu-waktu yang memang sudah pernah terjadi di antara kalian. Ada banyak kenangan-kenangan itu banyak banget happy-nya, banyak banget ketawa-ketawanya. Jadi kamu tuh juga punya sisi yang bisa bikin dia ketawa, kamu punya sisi yang bisa menghibur dia, kamu punya sisi yang bisa nemenin dia. Jadi dia tuh kayak ngerasa ketika dekatan sama kamu, apapun yang dilakukan, kemanapun kalian pergi gitu ya, itu banyak banget membawa ke kebahagiaan, keceriaan gitu ya. Jadi kayak ketika kita kangen sama sesuatu, kita pasti pingin mengulang itu ya teman-teman. Jadi kalau yang Sora lihat, memang ada energi batinnya dia tuh yang ngerasa kayak merindukan keberadaan kamu, nyari kamu karena kamu yang paling bisa bikin dia ketawa, paling bisa ngibur dia, paling bisa kayak ngebuat dia bahagia gitu ya. Dan kalau yang Sora lihat, ada proses memang di sini. Ada proses pemikiran dari dia secara mental maupun secara perasaan yang bisa saja kalau Sora lihat dia mulai lebih realistis, mulai lebih bisa ngelihat kenyataannya. Siapa sih yang benar-benar aku tahu bisa mendukung aku, bisa menyupport aku, bisa stabil, bisa tenang, bisa ngebuat aku ngerasa aman dan nyaman ya. Rasa aman dan nyaman itu kan memang hanya bisa diberikan melalui energi gitu ya. Dan kalau yang Sora lihat di sini, kamu juga menjadi seseorang yang banyak membuat dia itu untuk berkembang. Kamu tuh banyak menyupport dia untuk bertumbuh dan berkembang secara pemikiran, secara kehidupan. Dan kamu juga menjadi seseorang yang paling kuat dan paling tahan banting dan paling bisa bertahan bersama dia. Jadi dia ngerasa dari banyak sisi, dari banyak faktor, kamu tuh punya energi-energi pendukung yang dia tahu akan sangat-sangat bisa membantu dia, teman-teman ya. Dan ini terjadi itu memang sesuatu yang mungkin saja sesuatu yang kamu tidak pernah menyangka kalau orang ini bisa berubah, kalau orang ini bisa datang cari keberadaan kamu, atau hal-hal yang kamu pikir sebelumnya, wah orang ini nggak mungkin deh Sora berubah, orang ini nggak mungkin begini, orang ini nggak mungkin begitu. Kenapa sih dia tiba-tiba juga berubah seperti ini? Karena kalau Sora lihat, dia juga banyak mengalami
perubahan, banyak mengalami transformasi di dalam hidupnya dia. Dan ketika segala sesuatu itu berubah, dia bisa bikin penilaian sendiri bahwa ketika berubah ini, aku butuh siapa sih yang bisa nemenin aku, siapa sih yang bisa dukung aku, ya. Dan orang ini juga pada akhirnya sekarang menjadi seseorang yang mengejar kamu, orang yang benar-benar nyari keberadaan kamu, ya. Karena di sini ada energi kemelekatan, energi kebergantungan dia sama kamu. Jadi dia tuh kayak butuh kamu gitu ya. Karena mungkin kamu tuh udah selalu ngurusin dia dalam berbagai hal, ya. Entah itu secara material ataupun non material, secara energi, secara waktu gitu ya. Sehingga dia tuh kayak takut kalau nggak ada kamu. Dia nggak yakin ada seseorang yang mau berkorban banyak untuk dia, peduli sama dia seperti kamu, teman-teman di sini, ya. Dia itu juga menyadari kamu banyak membawa hal positif di dalam hidupnya dia, ya. Sebelumnya ketika kamu masih ada gitu ya dalam hidupnya dia itu mungkin banget kayak take you for granted, atau dalam tanda kutip ya kayak memanfaatkan, kayak nggak bener-bener menghargai kamu gitu ya. Padahal kalau Sora lihat adanya kamu dalam kehidupan dia itu berefek sama sisi keuangannya dia atau sisi finansial dia. Kenapa? Karena kamu tuh mungkin banyak support dia, kasih dia ide dalam bekerja, kasih dia bantuan juga. Kamu juga kasih dia positif mindset, pikiran-pikiran yang bagus ya. Dan kamu banyak support dia, ayo kita manifestasi yang baik-baik ya. Jadi dia menyadari kayak aku tuh mungkin saja kurang merasa bersyukur dan menghargai apa yang udah kamu berikan sama aku gitu ya. Dan akhirnya ya dia mencari-cari kamu. Di satu sisi kamu sudah cukup tersakiti sama dia ya, kamu menjaga jarak dari dia, kamu menjauhi dia gitu ya, karena kamu itu kecewa sebenarnya sama dia gitu ya. Jadi awalnya itu mungkin banget dia cuek, diem gitu ya, nggak nyari kamu kembali ya. Tapi sekarang situasinya seperti ini gitu ya, ketika banyak segala sesuatu tuh berubah, akhirnya kamu tahu bahwa dia itu paling butuh sama kamu. Dia tahu ya, kalau Sholat di sini dia tahu kalau kamu tuh mungkin tidak mau bicara sama dia, menghindar dari dia, mungkin ngeblok dia juga dan sebagainya. Tapi orang ini kayak keingetan terus soal kamu, kangen terus soal kamu, dan nostalgia yang ada itu terus bermain di kepala dan di pikirannya dia, teman-teman. Ya, orang ini tuh awalnya kelihatannya cuek banget ya. Jadi mungkin banget dia itu kelihatan cuek, dia kelihatan yang kayak aku bisa kok sendiri, aku bisa kok bersenang-senang tanpa adanya kamu. Jadi kayak orang ini tuh banyak mencari pelarian keluar, banyak awalnya mikir dia nggak bener-bener butuh kamu gitu ya, teman-teman. Tapi ternyata perasaan dia butuh kamu, perasaan dia butuh disayangin sama kamu, butuh ditenangin sama kamu, ya. Ternyata masih ada romansa bersemi di sana. Meskipun pada saat ini mungkin ya statusnya dia pun dia ya masih sendiri. Kalaupun ada yang lain sekedar untuk main gitu ya, teman-teman. Ada sedikit energi keputusasaan yang dia rasakan. Kenapa? Karena kalau Sholat di sini dia ngerasa kalau kamu udah ngindarin dia, apakah ini memang benar-benar sudah tidak ada kesempatan untuk hubungan kalian ya? Apakah memang ini sudah benar-benar mentok? Apakah memang benar-benar sudah harus udahan gitu ya? Sebenarnya hubungan kalian itu karmic relationship ya. Jadi saling men-trigger, saling memancing sisi baik dan sisi buruk di dalam diri. Tapi di sini juga saling sama-sama ada sikap susah untuk lepas sebenarnya. Jadi dengan kamu ngeblok dia, kamu ngindarin dia, sebenarnya itu adalah salah satu bentuk karena kamu tahu kamu harus memaksa diri kamu kalau kamu mau lepasin orang ini gitu ya. Kenapa sih memangnya ada apa dalam hubungan ini? Kalau Sholat sebelumnya, kamu merasa bahwa hubungan ini tuh kamu berdiri dengan seseorang yang tidak jujur, seseorang yang tidak terbuka, seseorang yang punya dua sisi gitu ya. Jadi kamu merasa kayak satu, dia hanya main-main, kedua dia tidak terbuka gitu ya. Dan dia ngerasa ini, kamu ngerasa bahwa hubungan ini adalah hubungan yang tidak pasti, penuh dengan resiko, dan kamu ngerasa kayak kamu tuh dinomorduakan, kamu nggak diutamakan, kamu hanyalah sebuah pilihan, dan kamu banyak ngerasa dia itu main-main gitu ya. Itu salah satunya yang jadi kendala. Nah, dan yang berikutnya adalah yang dia rasakan, dia ngerasain bahwa kayak
Ya tadi Sora udah ngomong, kamu banyak merasakan kok dia seperti memanfaatkan aku, memanfaatkan kebaikan aku, memanfaatkan finansial aku gitu ya. Sehingga kamu mulai mempertanyakan apakah benar-benar orang ini emang benar-benar sayang sama kamu atau sekedar memanfaatkan gitu ya. Jadi sebenarnya di sini ada kekecewaan teman-teman. Apalagi kamu berdiri dengan seseorang yang bisa saja narsis, percaya diri berlebihan, dan kamu tuh kayak satu sisi itu seperti nggak seimbang ya. Tapi kenapa dia awalnya cuek tapi jadi nyariin kamu? Apa yang terjadi sama hidupnya dia ya teman-teman? Kita lihat apa yang terjadi sama hidupnya dia. Dia merasa hidupnya dia itu kayak sulit untuk maju, sulit untuk berkembang. Dia juga kayak, kalau sholat di sini, mau lupain kamu itu kayak masih butuh sebuah proses, masih sebuah proses panjang ya. Kalau yang sholat lihat kayak susah untuk mau menjauh dari kamu ya. Dan di satu sisi dia ngerasa kamu mungkin sudah mulai move on teman-teman. Kedua, memang di sini kalau Sora lihat kalian itu punya perbedaan pola pikir. Kamu sama dia itu, ya. Selain ada kendala bahwa dia itu jauh dari kamu, ya, dan dia itu belum bisa move on. Orang ini juga punya pola pandang yang berbeda banget sama kamu. Dan saat ini dia itu sekarang jadi lebih kembali teringat, kembali ketertilik gitu ya. Kalau posisinya dibalik dia jadi kamu jadi dia gitu ya, dia juga mungkin akan bisa merasakan hal yang sakit yang sama gitu ya. Dan kalau ya Sora lihat, orang ini tuh masih punya perasaan yang masih growing ke kamu, meskipun kalian gak sama-sama atau gak komunikasi dan sebagainya. Dan kamu membawa banyak energi kesembuhan, energi efek healing buat dia gitu ya. Sementara di sini malah ada energi pengkhianatan. Jadi kamu ngerasa kayak air susu dibalas air tuba gitu ya. Ada rasa sakit, ada pengkhianatan gitu ya. Dan kamu merasa di sini terlalu banyak kepura-puraan. Terus banyak yang terjadi sama hubungan kalian seperti itu ya. Dan sekarang yang dia rasakan juga, dia itu masih punya hasrat yang sangat kuat sama kamu teman-teman di sini ya. Walaupun memang dia mencoba untuk mencari pelarian pun tidak bisa yang lain menggantikan posisinya kamu ya. Siapakah orang ini ya? Teman-teman, orang ini tuh orang yang sangat-sangat mengutamakan keluarga. Dia suka dia suka segala sesuatu yang mewah, yang mahal. Dia bisa saja menjadi tulang punggung keluarga untuk menyupport keluarganya, ya. Dan orang ini tuh sebenarnya setiap kali ada masalah memang punya kebiasaan untuk ketika dia worry, khawatir gitu ya, dia akan menjauh teman-teman. Ya itu tipenya dia. Jadi ketika dia perasaannya nggak tenang, dia bukan yang menyelesaikan, dia memilih untuk menjauh ya. Orang ini adalah orang yang juga mungkin pernah banget ghosting kamu ya, menghilang gitu aja ya, tiba-tiba nggak ada kabar gitu ya, atau kamu hubungi dia nggak balas kamu lagi gitu loh ya. Dan di sini ada sisi di mana dia itu masih punya perasaan kepo soal kamu, masih sering memimpikan kamu, dan itu ternyata sesuatu yang buat dia kaget sebenarnya ya. Karena dia itu tidak pernah menyangka kalau dia akan punya perasaan, akan punya kerinduan, akan punya perasaan terdalam sama kamu tuh. Dia itu nggak pernah menyangka kalau ternyata dia pikir ya sudahlah, ditinggal sama kamu nggak apa-apa juga, nanti aku bisa sama yang lain. Tapi ternyata tidak gitu ya. Ternyata dia masih punya harapan sama kamu ya, masih punya bayang-bayang soal kamu, koneksi sama kamu. Dan dia selalu, memorinya dia itu kayak seperti tarik-menarik, dibawa kembali ke arah kamu. Karena di sini memang ada memori ingin rekonsiliasi. Jadi kayak selalu ada sisi di mana dia itu pingin kembali ke kamu lagi gitu ya. Yang dia inginkan sama kamu teman-teman ya. Dia berharap kayak kamu masih dia tahu kamu sedang fokus sama diri kamu sendiri ya, karena dia merasa banyak banget energi di sini, dia ngerasa diabain ya. Dia cuma berharap kamu tidak menghindari dia lagi ya, karena sebenarnya dia tuh berharap kamu nggak ngindarin dia gitu ya. Dia berharap kamu tuh nggak menjauhi dia lagi gitu ya. Ketika menjauh pun dia menyadari banyak perasaan dia yang terhubung sama kamu, dan teringatlah dia semua obrolan kalian, semua pembicaraan kalian, sehingga dia tuh kayak kembali terhubung perasaannya ke kamu ya. Ini nggak dipakai
Dan kamu tuh seseorang yang paling bisa seimbangin dia. Kamu seseorang yang paling baik sama dia, seseorang yang paling support dia, seseorang yang gak pernah perhitungan sama dia ya. Walaupun segala sesuatu terasa berat sebelah gitu ya, kamu selalu berusaha menyeimbangkan dia. Jadi ini adalah energi seseorang yang butuh energi positif kamu di dalam hidupnya dia ya. Dan dia tahu gitu ya, kalau yang Sora lihat di sini, dia pingin banget punya kesempatan untuk memperbaiki hubungan yang sudah hancur ini gitu ya. Dia tuh kayak pingin, yuk kita coba lagi, kita bangun lagi, kita perbaiki lagi hubungan ini ya. Karena semakin jelas, semakin hari dia bisa melihat dengan jelas bagaimana perasaan dia sebenar-benarnya, bagaimana kebutuhan hati dia sebenar-benarnya, dan bagaimana selama ini pengorbanan kamu untuk dia gitu ya teman-teman. Jadi memang gak lain dan gak bukan, orang ini tuh pingin punya kesempatan lagi teman-teman ya. Kayak yuk kita coba lagi, palingnya kita jalan lagi, mungkin kita bisa dekat lagi satu dengan yang lain gitu ya. Jadi kayak seseorang yang baru melihat hasrat hatinya lebih dalam ketika dia sudah tidak bersama dengan kamu lagi. Oke. Kita coba lihat ya. Di sini ada energi seperti apa? Oke, dari perasaan batin dia yang terdalam. Ada perasaan batin apa di dalam dirinya? Ada perasaan batin apa? Oke, yang pertama, dia tuh sadar. Kenapa kalau sebelumnya dia itu mungkin kayak banyak nggak mau terbuka, banyak menyembunyikan, karena memang dia itu belum siap untuk tahap lebih lanjut ya. Masih banyak yang harus dia selesaiin. Memang tidak siap secara mungkin mentalitas, secara emosi, secara keuangan gitu ya. Dia masih harus menyelesaikan banyak hal. Tapi dia tuh sekarang mengalami kehilangan arah. Sebelumnya kamu tuh banyak menjadi seseorang yang ngarahin dia, paling gak bantu dia lah ya. Sekarang dia pun cuma tahu dia kangen kamu. Walaupun apa yang benar-benar dia mau, dia masih bingung ke depannya harus gimana. Cuman makin hilang arah nih karena nggak ada kamu ya. Andai aku bisa menarik kembali kata-kata kepadamu, kala itu aku dibakar marah dan ego memburu. Jadi sebelumnya mungkin banget ya, kamu juga jauhin dia karena dia ngomongin hal-hal yang nyakitin kamu, jauhin kamu, dan kayak penuh dengan kemarahan ya. Jadi dia tahu ada kata-kata dia yang menyakiti kamu. Nah karena seperti itu juga kamu mendekat, kamu memilih untuk kayak ya udah, kalau kayak gitu aku juga menjauh dari kamu kalau kamu memang mau aku pergi gitu ya. Jadi kamu, karena kamu sakit dan kecewa sama kata-kata dia, makanya kamu ngindar gitu ya. Perjalanan kehidupan tuh buat dia rasanya tuh kayak gelap ya teman-teman, kayak bingung arahnya mau kemana, sedih, nggak ada kehadiran kamu. Kak Sora, dia ada yang lain, tadi kan Sora udah ngomong, ada yang lain pun tidak bisa menggantikan posisi kamu ya. Dia sekarang mulai takut ya, mungkin dia mulai ngerasa kayak apakah kamu udah move on, kamu ketemu sama orang baru. Dia takut kalau kamu dimiliki sama yang lain ya. Dia itu di satu sisi juga takut ngadepin kamu, karena dia itu ngerasa ya kamu pantes lah ngebenci dia, karena dia udah banyak nyakitin kamu ya, dan dia banyak salah sama kamu. Jadi kayak mau ketemu sama kamu pun masih ada takut-takutnya. Aku ingin memulai dari awal segalanya. Masihkah ada pintu hatimu yang terbuka untuk aku? Dia juga sambil sekarang cuma bisa berharap kamu masih mau buka pintu hati kamu buat dia, karena hari dia tuh tanpa kamu tuh berat banget, suram ya. Nggak ada yang hibur, nggak ada yang dukung dia ya. Terus di sini ada energi apa lagi? Dia itu sebenarnya banyak drama ya teman-teman, banyak manipulasi, dan kamu juga yang bongkar pada akhirnya sampai dia itu menghindar, kabur karena dia tidak berani ngadepin kamu ya. Dan sekarang dia tuh terhukum teman-teman sama perasaan bersalah, nyesel, udah bohong, manfaatin kamu. Jadi situasi sulit, emosi dia juga sulit gitu ya. Diem-diem tuh dia masih ngamatin kamu, masih stalking kamu ya, dan dia merasa bahwa ya kamu masih manis seperti biasanya ya. Dia tuh benar-benar terpuruk tanpa kamu, dan sekarang dia pura-pura tegar sebenarnya hanya karena supaya dia nggak kelihatan lemah atau sama harga diri ya. Apa yang ke depan ingin dia lakukan kepadamu soal hubungan ini?
Teman-teman di sini kalau Sora lihat dia pingin ada satu tindakan nyata untuk kayak memenangkan kamu kembali, untuk bisa ya memenangkan kamu kembali sih, kayak perjuangin kamu gitu loh ya, dengan harapan kamu masih mau untuk menerima dia gitu ya. Kalau Sora di sini dia tuh kayak pingin, aku harus bisa naklukin kamu, aku harus punya suatu aksi untuk membuktikan bahwa memang aku pingin perjuangin kamu. Jadi di sini ada energi dari seseorang yang pingin melakukan suatu tindakan. Hanya dia itu masih butuh yang namanya waktu ya. Entah itu waktu untuk nyiapin mental, siapin diri gitu ya teman-teman. Kenapa? Karena kalau yang Sora lihat dia sedang memilih cara terbaik yang mana untuk dia masuk ke kamu lagi gitu ya teman-teman. Di sini memang ada hubungan twin flame di antara kalian, makanya hubungannya saling tarik menarik. Ya, selain twin flame ada hubungan soulmate, belahan jiwa, pantesan hubungannya connect banget, kuat banget. Nah makanya buat sekarang dia stalking dulu, mantauin dulu, ketika sudah siap dia akan baru datang ke kamu. Oke. Sora, tapi kalau aku lanjutkan hubungan ini apa yang akan terjadi terhadap kami gitu ya. Teman-teman kalau Sora di sini akan ada situasi adaptasi. Mungkin tidak langsung perfect, langsung tidak ada langsung seimbang gitu ya. Tapi di sini ada energi saling adaptasi, saling berusaha balancing gitu ya. Dan yang kalau Sora lihat sama-sama hubungan yang saling introspeksi. Ya, lebih ada pendewasaan, lebih ada kebijakan dalam hubungan ini ke depannya seperti apa gitu ya. Jadi seseorang yang memang akan hubungan ini ke depannya kalau dilanjutkan memang akan banyak adaptasi, saling belajar juga ya teman-teman. Karena di sini memang ada energi di mana komunikasi pingin untuk dilakukan ya. Jadi akan lebih banyak komunikasi. Kalau surat di sini akan lebih banyak komunikasi, bicara, pernyataan perasaan. Jadi kalau kamu yang nanya dia akan hubungin kapan? Nah ini udah tulisannya love call. Jadi sangat mungkin dia akan menghubungi kamu melalui telepon dan sebagainya, gitu ya. Di sini Sora punya zodiak dengan rentan waktu yang mana bisa terbolak-balik ya. Kita lihat ada zodiak kamu atau zodiak dia atau enggak. Cek Sun, Moon, Rising, Venus. Ada Cancer. 4 minggu 4 bulan atau tanggal 4. Aries 1 minggu 1 bulan atau tanggal 1. Leo 5 minggu 5 bulan atau tanggal 5. Libra 7 minggu 7 bulan atau tanggal 7. Capricorn 10 minggu 10 bulan lagi atau tanggal 10. Pisces 12 minggu 12 bulan atau tanggal 12. Dan Gemini 3 minggu 3 bulan atau tanggal 3 gitu ya. Dicek Sun, Moon, Rising, Venus. Sekarang kita coba ke alfabet yang terungkap. Nah, untuk teman-teman yang kepingin personal reading, silakan di Instagram Sora, Sora_tarot. Yang mau beli alat pembacaan, yang mau belajar baca, semuanya bisa di Instagram Sora ya. Di satu pintu aja biar nggak kecacaran. Oke. Dan teman-teman yuk bantu Sora untuk mengembangkan YouTube channel ini biar Sora semangat, biar Sora bisa terus karena butuh energi yang besar buat baca. Dan progres YouTube Sora masih kecil. Yuk bantu yuk, bisa di-sharing juga ke teman-teman yang lain, diminta untuk subscribe dan nonton. Oke. OGCBN FLGIEK ES masih menjadi rahasia. ZHJ 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Sampai ketemu kita di video yang berikutnya. I love you as always. Bye bye.